Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran kita yang sebelumnya. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam, pelajaran kelima. Ayo belajar. Tapi sebelum mulai belajar, kita harus baca doa dulu supaya apa yang kita pelajari Allah berikan kemudahan kepada kita untuk menerimanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, sekarang dibuka bukunya halaman ke-25. Ayo belajar. Lihatlah keluar rumah. Matahari bersinar sangat cerah, memberi banyak kehidupan untuk bumi yang indah. Ilmu seperti sinar matahari. Ilmu menerangi hidup kita dan membawa manfaat untuk semuanya. Kita harus giat belajar agar menjadi banyak tahu dan beramal berdasarkan ilmu. Nah, jadi saking pentingnya kita menuntut ilmu atau belajar, sampai-sampai ilmu itu diibaratkan dengan matahari, yaitu benda yang memiliki cahaya sangat indah. Nah, jadi kita harus terus semangat menuntut ilmu, karena dengan kita menuntut ilmu, dengan kita belajar, kita akan banyak sekali mendapatkan manfaat dan juga kebaikan dalam hidup kita. Selanjutnya dibuka bukunya halaman ke-26. Bagian A. Mengapa kita belajar? Belajar artinya menuntut ilmu, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu adalah karunia dari Allah, dan setiap muslim memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu. Jadi, setiap muslim, setiap orang yang beragama Islam, hukumnya wajib untuk menuntut ilmu, terutama ilmu yang bermanfaat. Nah, Nabi Adam adalah manusia pertama. Beliau dimuliakan oleh Allah karena ilmu. Orang yang berilmu akan dicintai oleh Allah dan hidup mulia, baik di dunia dan juga di akhirat. Kalau kalian ingin hidupnya dimuliakan oleh Allah, baik di kehidupan dunia maupun nanti di kehidupan akhirat, maka kalian harus menuntut ilmu, terutama menuntut ilmu agama. Nah, dengan ilmu juga Allah akan mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu. Jadi, orang yang berilmu itu, orang yang selalu belajar itu, Allah akan memuliakannya. Kemudian Allah juga akan mengangkat kedudukannya. Dan masih banyak yang lain manfaatnya dari menuntut ilmu. Kemudian bagian yang B, doa ketika belajar. Belajar merupakan ibadah. Jadi sebelum belajar kita harus berdoa agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita maupun bagi orang lain. Dan berdoa diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Selanjutnya, setelah membaca basmalah, kita membaca doa Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Kemudian membaca Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuan kepadaku. Nah, selesai belajar, kita membaca doa dan mengucapkan hamdalah. Doanya bagaimana? Doanya adalah Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni wazidni ilma. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang Engkau ajarkan memberi manfaat untukku. Ajarilah aku hal yang bermanfaat dan tambahkanlah ilmu kepadaku. Kemudian membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, selesai membaca doa yang tadi, kemudian diakhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan aku memujimu. Aku bersaksi tiada Tuhan yang benar selain Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu. Selanjutnya bagian C, adab belajar. Nah, belajar memiliki beberapa adab. Di antaranya yang pertama yaitu berniat mengharap ridho Allah semata. Jadi ketika kita belajar, kita harus meniatkan di dalam hati agar mendapat ridho dari Allah. Tidak boleh niatnya untuk pamer kepada orang lain. Nah, adab yang kedua, membaca doa sebelum dan setelah belajar. Doanya seperti yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Kemudian, belajar itu tidak hanya di sekolah, melainkan juga di rumah. Nah, kita harus belajar setiap hari. Walaupun tidak sedang ulangan, kita harus tetap belajar juga agar ilmu kita terus bertambah. Kemudian, sebaiknya setelah sholat maghrib, matikanlah televisi di rumah. Kemudian mengaji, dan setelah mengaji dilanjutkan dengan belajar. Nah, selanjutnya kerjakan juga tugas-tugas dari sekolah. Apabila ketika sedang mengerjakan tugas dan kalian tidak mengerti, kalian bertanya kepada kakak atau kepada ayah atau juga kepada ibu. Nah, setelah belajar, kalian mempersiapkan perlengkapan untuk sekolah esok hari. Dan juga ketika kalian datang ke sekolah, kalian tidak boleh terlambat. Dan saat di dalam kelas, saat sedang belajar, kalian harus mendengarkan Bu Guru atau Pak Guru menjelaskan. Dan juga tidak boleh bercanda ketika di dalam kelas. Begitupun ketika belajar di rumah, kalian tidak boleh bercanda. Nah, dengan rajin belajar, insya Allah kita akan menjadi generasi muslim yang soleh, yang soleha, dan juga cerdas. Aku paham. Di sini ada 7 poin. Kita baca bersama-sama, mulai dari poin nomor 1 sampai poin nomor 7. Yang pertama, ilmu adalah anugerah dari Allah. Yang kedua, setiap muslim hukumnya wajib untuk menuntut ilmu. Ingat ya, hukum menuntut ilmu bagi seorang muslim adalah wajib. Poin yang ketiga,
Orang yang berilmu akan dimuliakan oleh Allah. Poin yang keempat, kita berdoa sebelum dan sesudah belajar. Poin yang kelima, kita harus menjaga adab-adab dalam belajar. Nah, kalian harus perhatikan adab-adab sebelum belajar dan juga adab-adab ketika belajar. Kenapa kita harus memperhatikan adab-adab dalam belajar? Supaya ilmu yang kita pelajari akan lebih mudah kita terima. Nah, selanjutnya yang nomor 6, sebelum beraktivitas kita harus membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini membaca basmalah di sini dalam melakukan setiap kegiatan. Misalnya ketika kalian ingin keluar rumah, kalian harus membaca basmalah, atau ketika ingin main sepeda, kalian baca basmalah juga. Dan poin yang nomor 7 yang terakhir yaitu sesudah beraktivitas kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk hari ini Ibu cukupkan pelajarannya sampai di sini. Dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.